down, 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 down. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Kojim. Teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas tanggapan, masukan yang teman-teman sudah berikan buat suplemen jiwa di dalam secangkir kopi hari ini. Teman-teman, ada banyak masukan yang sangat berarti, ada banyak masukan yang menolong saya untuk terus-menerus memperbaiki konten YouTube ini. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa masukan yang terdengar sangat unik dan agak nyeleneh buat saya. Alih-alih mengomentari mengenai konten, ada orang yang mengomentari mengenai wajah saya. Ada yang bilang, kok mukanya kok kelihatannya kurang bagus ya, kurang ganteng. Aduh teman-teman, dapat komentar ini saya cuma bisa cengar-cengir aja. Nah teman-teman, untuk komentar semacam ini saya ingin mengatakan bahwa terimalah apa yang tidak bisa kita ubah. Teman-teman, di dalam hidup ini kita harus belajar untuk mengubah apa yang bisa kita ubah dan menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Nah teman-teman, apa aja sih yang bisa kita ubah? Hal pertama yang bisa kita ubah menurut saya adalah kita bisa mengubah atau meningkatkan kualitas layanan kita. Ketika teman-teman komentar, Kojim, kok kayaknya suaranya nggak terlalu bagus ya? Suaranya kok nggak terlalu bagus? Nah, ketika saya menerima komentar semacam itu, teman-teman, saya berusaha untuk memperbaiki kualitas suara dari konten YouTube saya. Saya membeli alat-alat yang membantu saya, menolong saya untuk bisa mendapatkan kualitas suara yang lebih maksimal. Itu yang pertama. Lalu kemudian teman-teman ketika ada komentar mengenai, Kojim kok tempatnya itu-itu aja yang membosankan. Jujur aja teman-teman, saya nggak keluar dari rumah ya selama masa lockdown ini. Saya nggak keluar dari rumah. Saya kemudian berusaha untuk memaksimalkan setiap sudut ruangan yang ada di rumah ini, begitu ya. Saya berjanji jika kemudian PSBB dilonggarkan atau orang udah bisa dengan bebas keluar rumah, maka saya akan mengganti scene atau mengganti latar belakang dari syuting saya. Nah teman-teman, saya berusaha, saya berkomitmen untuk terus-menerus meningkatkan layanan, baik itu konten YouTube maupun layanan apapun yang bisa saya berikan. Saya berusaha untuk terus-menerus memberikan layanan terbaik. Nah, yang kedua teman-teman, saya pikir yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengubah pengetahuan kita atau keterampilan kita. Kita bisa mengubah atau meningkatkan pengetahuan atau keterampilan kita. Saya pikir ini yang penting untuk kita lakukan. Teman-teman, selama masa lockdown, kita seharusnya menggunakan masa-masa itu untuk belajar. Kita seharusnya menggunakan masa-masa itu untuk mengkoleksi pengetahuan dan menumpuk keterampilan. Ketika kita mengoleksi pengetahuan dan menumpuk keterampilan, maka sebetulnya kita sedang meningkatkan daya jual kita. Jadi teman-teman, kita tidak bisa mengubah apa yang di sini, tetapi teman-teman kita bisa selalu mengubah apa yang ada di sini. Dan kita bisa selalu mengubah apa yang ada di sini. Nah teman-teman, hal terakhir yang bisa kita ubah sebetulnya adalah penampilan kita sih. Ya, kita bisa mengubah penampilan kita dalam batasan-batasan tertentu. Kalau teman-teman mengikuti YouTube channel saya mulai dari pertama kali kemunculannya, maka teman-teman akan melihat bahwa sebetulnya saya potong rambut teman-teman ya, dari rambut yang sangat gondrong sampai seperti sekarang ini. Ini saya potong sendiri teman-teman. Mungkin hasilnya nggak terlalu oke, tapi lumayan lah ya. saya potong rambut sendiri begitu teman-teman, karena saya ingin memberikan penampilan yang saya pikir saya ingin menampilkan penampilan yang lebih baik. Saya berusaha untuk menjaga berat badan saya ya, saya berusaha untuk menjaga berat badan saya berusaha untuk membuat wajah saya kelihatan lebih fresh begitu teman-teman. Saya berusaha untuk memperbaiki penampilan saya sejauh itu dimungkinkan. Tapi di saat yang bersamaan teman-teman, saya tidak ingin mengkhianati otentisitas saya. Artinya teman-teman, ketika saya berusaha untuk memperbaiki penampilan saya tidak melakukannya karena pendapat atau pandangan orang lain. Tentu saja teman-teman, kalau orang berkata, aduh Kojim, lu bau keringet ya, itu adalah pendapat yang harus saya perhatikan.
atau aduh Ko Jim lu bau mulut ya. Itu pendapat yang harus saya perhatikan. Tetapi teman-teman, kalau pendapat itu aduh Ko Jim, muka lu kok mestinya diubah sedikit biar kelihatan lebih ganteng, kayaknya itu bukan sesuatu yang bisa saya ubah. Begitu ya. Jadi teman-teman, saya mengubah penampilan sejauh itu memungkinkan. Dan ketika saya berusaha untuk mengubah penampilan saya, teman-teman, saya tidak mengubah penampilan saya karena saya tidak menyukai penampilan saya sekarang. Enggak, bukan itu. Ketika saya mengubah penampilan saya selalu melakukannya karena saya mencintai diri saya sendiri. Teman-teman jujur aja, ketika ada klien yang datang untuk menurunkan berat badan, pertanyaan pertama saya adalah, kenapa kamu ingin menurunkan berat badan? Kalau kemudian jawabannya adalah karena saya nggak suka tubuh saya seperti ini, saya benci kondisi saya seperti ini, maka hal pertama yang saya lakukan adalah saya akan menolong dia untuk mencintai dirinya sendiri. Gemuk atau kurus, tubuhmu adalah milikmu. Kita harus belajar mencintai apa yang menjadi milik kita. Tapi kalau alasannya kemudian saya ingin menurunkan berat badan karena saya ingin mempunyai tingkat kesehatan yang lebih baik, saya ingin lebih efektif di dalam bekerja, nah buat saya itu adalah alasan yang baik. Tetapi kalau alasannya saya tidak menyukai diri saya, sorry teman-teman, itu bukan alasan yang baik. Jika kita ingin mengubah penampilan kita, ubahlah penampilan kita karena kita mencintai diri kita. Nah teman-teman, ini tips dari saya. Ini tips dari saya. Kita bisa meningkatkan, kita bisa mengubah kualitas layanan kita. Kita bisa meningkatkan atau mengubah isi kepala atau isi hati kita. Dan kita bisa mengubah penampilan kita sampai batasan-batasan tertentu tanpa mengkhianati otentisitas kita. Teman-teman, ini penting. Ini penting. Saya belajar untuk menerima diri saya apa adanya. Dan saya belajar untuk membedakan hal-hal yang bisa saya ubah dari hal-hal yang tidak bisa saya ubah. Saya belajar untuk menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah, dan saya belajar untuk mengubah hal-hal yang bisa saya ubah. Teman-teman, saya ingat satu kali mama saya sampai usia pemuda, cukup dewasa, mungkin waktu itu sudah menikah, di awal-awal pernikahan saya masih suka tiduran di pangkuan mama, lalu kemudian mama elus-elus gitu ya muka saya sambil memperhatikan wajah saya begitu. Tiba-tiba mama saya ngomong begini, Jim, anak gua 4, kenapa muka lu paling jelek ya? Teman-teman, ini adalah bercandaan yang buat saya menggelitik. Saya tahu mama saya mencintai saya, menerima saya apa adanya. Dan ketika dia mengatakan bahwa muka saya seperti ini, itu adalah sebuah realitas. Jelek, ganteng, relatif. Tetapi jelas saya memang tidak seganteng adik-adik saya. Begitu ya. Saya belajar bahwa sebetulnya, teman-teman, seperti apapun penampilan kita, kita harus belajar untuk mencintai diri kita apa adanya. Mengubah apa yang bisa kita ubah, menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Yuk, kita mengubah diri kita menjadi lebih baik. Ini Ko Jim untuk suplemen jiwa di dalam secangkir kopi hari ini. Tetap semangat. Kalau teman-teman mendapati bahwa konten YouTube saya bermanfaat, silakan like, subscribe bagi yang belum, dan tekan tanda loncengnya. Jangan lupa share, bagikan ini pada orang lain yang menurut teman-teman membutuhkan konten YouTube ini. Stay healthy, stay safe, dan saya senang bisa melayani Anda.